Ikhwatul iman. Sebagian orang arif, sebagian ulama dahulu menyatakan, ini sebagai pelajaran penting juga bagi kita. Al-Hasan al-Basri menyatakan, ibadatu ahlil ghaflati adat. Wa adatu ahlil yaqadati ibadat. Katanya, amal ibadah orang yang ghaflah, orang yang lalai, orang yang bodoh, orang yang pandir, itu tak ubahnya sebatas tradisi. Karena dia hanya mengikuti tradisi yang ada di masyarakat. Rutinitas semata. Ia mengamalkan bukan karena ia percaya. Ia mengamalkan bukan karena dia memahami. Ia mengamalkan bukan karena semangat meneladani Rasulullah SAW. Namun hanya sebatas menyemarakkan acara yang sudah membudaya. Menyemarakkan tradisi yang sudah mendarah daging di masyarakat. Semangat beramalnya bukan karena meneladani Rasulullah SAW, namun semangat mengamalkannya karena budaya yang telah tertanam, sehingga ada istilah Islam Indonesia, padahal Islam bukan hanya di Indonesia. Islam adalah rahmatan lil alamin. Sehingga ada ucapan Islam Jawa, subhanallah. Islam itu bukan miliknya orang Jawa. Namun Islam itu adalah agamanya rahmatan, agama yang merupakan rahmatan lil alamin, agamanya seluruh umat. Sebagaimana Rasulullah SAW telah tegaskan, bu'ithu ilan nasi kafah. Aku diutus sebagai Rasul, sebagai panutan, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau bukan teladannya orang Indonesia saja. Karenanya, jangan jadikan agama kita adalah agama tradisi. Namun, jadikanlah agama kita, agama Islam ini, sebagai agama yang mewarnai kehidupan kita. Kita merubah pola hidup kita. Kita mewarnai tradisi kita, sehingga tradisi selaras dengan syariat, bukan syariat yang menjadi tradisi. Ibadatu ahlil ghaflati adat. Amaliyah ibadah orang yang lalai, orang yang bodoh, orang yang pandir, itu tak ubahnya sebatas tradisi semata. Ya karena masyarakat di pagi hari bangun sholat, maka ikut sholat. Bukan karena semangat meneladani Rasulullah SAW, atau semangat menegakkan ibadah kepada Allah, namun hanya tradisi. Apa kata orang kalau tidak sholat ke masjid? Apa kata orang kalau tidak puasa? Bukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun orang yang berilmu, wa adatu ahlil yaqadha, adapun orang yang berilmu, maka tradisi dia, berbagai amalan tradisi dia, semuanya akan berubah menjadi ibadat. Akan terwarnai dengan ibadah, sehingga tidurnya, dia tidur bukan hanya sebatas tidur, namun dia tidur memiliki dengan tujuan dan niat yang mulia. Dia tidur untuk bisa bangun malam. Dia tidur agar bisa bangun sholat subuh tepat waktunya. Dia bekerja bukan hanya sekedar untuk mendapatkan harta, kemudian foya-foya, tidak. Dia bekerja untuk menafkahi keluarganya, agar dapat bersedekah, agar dapat menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Berbagai rutinitasnya semuanya akan terwarnai, bahkan akan berubah menjadi ibadah. Karena ikhwatul iman, marilah kita terus kobarkan semangat untuk mengenal, untuk mempelajari, untuk kemudian juga menguasai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Islam kita bukan Islam tradisi. Islam kita bukan hanya Islam warisan. Karena kalau Islam kita adalah Islam tradisi atau Islam warisan, na'udzubillah, kelak di hari kiamat, kita hanya akan bisa mengatakan, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Sungguh, aku tidak tahu siapakah dia yang ada selama ini, yang aku lakukan selama ini. Aku hanya mendengar masyarakat di sekitarku yaquluna syai'an, mengatakan suatu hal, mengamalkan suatu amalan, sehingga
aku pun mengikuti dia. Aku pun mengikuti mereka. Bila ini yang terjadi, maka celakalah bagi kita. Karena sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad serta yang lainnya, kalau kita menjawab pertanyaan malaikat tersebut dengan mengatakan, ha la adri, aku tidak tahu, aku hanya mengikuti tradisi yang berlaku di masyarakat, maka akan diseru oleh Allah Azza wa Jal. Allah akan menyeru dari langit dan mengatakan, afrishu lahu minan nar. Hamparkan baginya hamparan dari api neraka. Wa albisuhu minan nar. Dan berilah dia pakaian dari pakaian neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan bukakan pintu dari alam kuburnya menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Sehingga selama di alam kubur, ia akan senantiasa terus menerus. Hingga bangkitnya hari kiamat, ia akan terus merasakan suhu serta uap api neraka sepanjang ia di dalam kubur. Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian alam kuburnya dijadikan sempit, menghimpit dirinya, sampai tulang rusuknya pun saling bersilang. Karena himpitan alam kubur, na'udzubillah.